Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kasturi dari kelas 2019A. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang menanggapi teks laporan hasil observasi. Nah, apa sih teks laporan hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, di dalam ciri-ciri ini ada beberapanya, yaitu yang pertama, bersifat objektif. Nah, maksudnya di sini anak-anak bersifat objektif, segala informasi atau karangan eksposisi ini harus sebenarnya yang terjadi gitu. Yang kedua, berdasarkan fakta. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi ini harus sesuai dengan fakta, tidak ada kebohongan suatu apapun. Ciri-ciri selanjutnya yaitu ditulis secara lengkap. Di ciri-ciri ini, segala hasil observasi harus ditulis secara lengkap, apapun yang terjadi yang sesuai fakta apa adanya, tidak ada kekurangan suatu apapun, dan kejadian-kejadian itu harus ditulis secara lengkap. Yang terakhir yaitu struktur teks. Nah, dalam ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu ada strukturnya. Yang pertama yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Seperti itu. Ya, baik. Yang selanjutnya yaitu fungsi teks laporan hasil observasi. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi ini memiliki fungsi. Yang pertama yaitu memberikan atau menjelaskan tanggung jawab tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua yaitu alat pendokumentasian suatu objek atau pengamatan. Ya, yang selanjutnya yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Nah, di dalam struktur ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi hal-hal umum seperti definisi, pengklasifikasian, dan lain sebagai pembuka. Yang kedua itu deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Nah, yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Nah, di dalam deskripsi ini, bagian ini menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaatnya. Ya, baik, kita masuk ke contohnya dari teks wayang. Ya, inilah teks wayang. Anak-anak bisa lihat. Baik, kita langsung analisis saja ya. Yang pertama yaitu kalimat pertama, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Yang mana ini adalah definisi. Kemudian, kalimat selanjutnya itu merupakan penjelasan umumnya. Teks selanjutnya. Baik, selanjutnya ini teks yang kedua. Nah, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah, ulasan wayang pendalangan, dan seterusnya. Kalimat ini merupakan deskripsi bagian. Ya, ini teks yang ketiga. Ya, selanjutnya ini teksnya. Di sini ada sebuah kalimat, semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan. Nah, kata dimanfaatkan.
dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Kalimat ini adalah deskripsi manfaat. Anak-anak bisa lihat, itu ada kata di kata dimanfaatkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian unsur kebahasaan. Ya, dalam unsur kebahasaan itu ada kata kerja atau verba dan kata benda itu nomina. Ada frasa verba dan frasa nomina. Contohnya, dalam kalimat, wayang tersebut selalu dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Nah, warna hijau menunjukkan kata benda, sedangkan warna ungu menunjukkan kata kerja. Kemudian, untuk frasanya sendiri, wayang tersebut adalah frasa nomina, selalu dimainkan itu frasa verba, dan iringan gamelan dan tari-tarian itu frasa nomina. Baik, yang kedua yaitu afiksasi atau proses pengimbuhan. Di sini ada imbuhan ber dengan kata dasar asal menjadi berasal. Kemudian imbuhan dikan dengan kata dasar dikenal menjadi dikenalkan. Yang ketiga yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, wayang adalah seni pertunjukan yang ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kalimat ini merupakan kalimat definisi. Kemudian, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pelusan, wayang, pendalangan, dan seterusnya. Ini merupakan kalimat deskripsi. Baik, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu pengajuan pertanyaan. Nah, dalam menanggapi teks laporan hasil observasi, diperlukan pengajuan pertanyaan. Nah, dalam pengajuan pertanyaan ini, adanya 5W1H, yaitu yang pertama, who siapa, what apa, where di mana, when kapan, why mengapa, dan how bagaimana. Dengan begitu, anak-anak dapat mengajukan pertanyaan tentang dari hasil teks laporan tersebut. Baik, di bagian terakhir yaitu pemberian masukan. Nah, dalam menanggapi teks laporan hasil observasi, dibutuhkan masukan. Nah, masukan yang bersifat positif dan membangun, seperti saran yang dapat menyadari kelemahan atau kekurangan dari laporan hasil observasi itu. Nah, anak-anak dapat memberikan masukan tersebut agar teks laporan hasil observasinya itu menjadi lebih baik lagi. Ya, selesai sudah penjelasan saya tentang menanggapi teks hasil laporan observasi. Sekian dari saya. Saya minta maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Terima kasih sekali lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi.